Kasus lama terkait pria ricis memecat salah satu asisten rumah tangga ART karena mengambil roti keset tanpa izin mendadak dibahas lagi oleh warganet. Hal ini dipicu oleh masalah ria ricis yang menuding ibu mertuanya telah mencuri hampers tedak sinten putrinya. Ibu saya pernah dibilang nyolong atau mencuri hampers semenjak acara tidak sinten nyolong. Ya, oh, Masya Allah, ada Al-Qurannya, ada Al-Quran, maaf ya. Kemudian ada sejadah, Mbak, maaf ya Mbak, sebelah sini Mbak. Ya, sebentar ya Mbak, sejadah sih. Ada sejadah, ada Al-Quran, maksud saya maaf. Ini juga ada mukena, sini aja dekat aja, mukena. Kemudian di sini ada bawahannya mukena, ada sejadah juga. Masya Allah, alhamdulillah. Ya, ini ada tempatnya juga. Aduh, oke, bagus. Ini satu lagi Tidak Siten, Cut Raifa, tuh Aramoana. Selanjutnya ada sejadah. Assalamualaikum, Masya Allah. Ya Allah. Ya, ada 2 box. Ya. Ini semua terjadi karena kesalahpahaman aja. Kita memang hampers itu waktu itu adalah sebuah hampersan yang mungkin harus di-storyin. Jadi dimana ketika manajemen udah dapet, alhamdulillah tamu undangan juga udah dapet hampers, bahkan keluarga Ricis mungkin udah dapet. Nah, pihak manajemen mungkin bahkan adik sepupunya Ricis sendiri memberikan kepada keluarga saya, kepada arsitek saya. Dan dia bilang ini udah bukan punya siapa-siapa lagi, jadi bapak aja. Nah, ketika sampai di rumah, Ricis minta untuk mau di-storyin, ternyata hampers itu udah gak ada lagi. Padahal hamper tersebut tuh ada di kamar tamu. Dan saya tidak pernah terpikir kenapa masalah hampers ini menjadi besar. Dan yang perlu digarisbawahi, saya sedih banget. Kenapa ibu saya bisa dibilang nolong? Padahal sampai detik ini hampersnya nggak pernah saya kirim ke Aceh. Sampai kita selesai sewa rumah Kemang dan pindah ke rumah pusat, hampers itu masih ada. Kita persidangan, hampers itu nggak pernah ada sampai ke Aceh. Menyusul munculnya isu pemecatan ART karena mengambil roti kaset diam-diam, mendadak beredar lagi klarifikasi perempuan yang diduga sebagai pelaku. Melansir unggahan akun TikTok @hayacll23, terduga pelaku mengatakan bahwa roti tersebut sebenarnya tidak dimakan oleh dirinya, melainkan diberikan kepada orang lain. Menerka bahwa ibu saya, bahkan keluarga saya juga meminta kejelasan agar tidak terjadi kesalahpahaman. Kronologinya, tepatnya pada tanggal 11 Februari 2021 di rumah beliau pada saat malam nih aku dapat roti keset, aku makan tuh, aku kan pesan cuma 1 nih karena emang BM-nya cuma 1, aku bagi 2 lah, ini kan 6 potong, 3 malam 3 siang ceritanya begitu, malam makan 3, aku sayang aku bungkusin, aku rapi-rapi gini, nah taruhlah kulkas bawah, ngumpet lagi taruhnya, kulkas paling bawah paling ngumpet, aku tutupin pakai buah pakai apa, pokoknya biar nggak ada yang lihat, biar safety sampai besok, kan malam tuh misalnya besok aku tutup. Memang sih salahnya aku nggak nitip, Mbak, jangan ada yang ambil, itu punya saya, emang nggak nitip, cuman kan udah aku umpetin gitu di kulkas pribadi karena kita di kebagusan ada 2 kulkas ya, ada kulkas dapur sama kulkas pribadi, aku simpan di kulkas pribadi, nggak salah dong, kulkas pribadi yang punya rumah, kulkas pribadi ya pure makanan aku sama ibuku, pokoknya makanan orang. Kronologi bermula dari kedatangan 3 orang yang mengaku sebagai fansai Ricis. Salah satu dari mereka meminta makanan. Pas keesok harinya, pas tanggal 12 Februari 2021 jam 9 pagi, saya lagi membuang sampah karena malam habis ada acara, otomatis pasti sampahnya banyak sekali. Dan pas saya membuang sampah, dari kejauhan itu ada 3 orang yang manggil-manggil nama saya. Akhirnya mereka nyamperin saya dan mereka cerita katanya salah satu fansnya beliau, dan mereka cerita panjang lebar sama saya, katanya kehabisan ongkos, sudah nggak pegang duit, sudah 3 hari nggak makan. Nah, kedatangan mereka jauh-jauh itu cuma pengen ketemu.
Dan pada saat itu sudah saya jelaskan kepada mereka bertiga bahwa beliau sedang tidak ada di rumah, karena memang kalau hari Jumat pagi itu beliau ada kegiatan di luar, itu berkuda. Sudah saya jelaskan sejelas-jelasnya dan mereka pun masih mau menunggu katanya pada saat itu. Nah, pas saya mau masuk ke rumah, ada salah satu di antara mereka ini yang ngomong, "Mbak, ada makanan nggak? Saya kelaparan, sudah 3 hari saya nggak makan, saya nggak minum karena memang sudah nggak pegang uang," kata mereka. Di posisi awal gak ada nih, mungkin kegeser kan, mungkin ibu ngambil buah atau mbak ngambil apa buat diantar ke kamar ibu gitu, buka seret kalah gak ada nih bungkusan roti keset saya. Ini kan paling bawah tuh, naik lighting ke lighting 2 tuh, ke garis ke apa, ke jeda yang kedua, buka lantai 2, wah gak ada nih roti. Mana ya, belum berprasangka buruk dong. Pas nyampe di dalam rumah, saya tanya sama partner kerja saya, "Mbak, masih ada sisa makanan dari acara semalam enggak?" Kata saya. Dan partner kerja saya ini jawab, "Ada Mbak, tapi kayaknya cuma sisa roti." Tuh. Saya nanya lagi, "Kira-kira masih mau dimakan enggak?" Gitu. Partner kerja saya jawab lagi, "Kurang tahu ya Mbak, tapi kayaknya enggak kali Mbak, soalnya kan itu roti sisa," kata partner kerja saya. Saya pun ngomong lagi ke partner kerja, "Kalau memang sudah nggak dimakan, tolong dong." "Mbak, kemarin saya simpen roti di kulkas, gimana ya Mbak?" "Wah, saya nggak tahu Mbak," gitu katanya. Ini cuma sharing ya cerita. "Wah, saya nggak tahu Mbak." Wah, pada jawab nggak tahu nih. Tanya sama siapa lagi? Tanya sama rumput bergoyang kan makin nggak mungkin. Gimana ya? Tanyalah, "Mbak, di mana rotinya? Saya taruh di sini. Saya udah puasa dari malam. Saya mau makan." Aku bilang gitu. "Mbak, tanggung jawab. Aku nggak mau dibeliin yang baru. Maunya yang di situ." Waktu itu aku bilang gitu. "Wah, saya nggak tahu Mbak. Mungkin editor." Wah, murka dong saya. Dan seandainya itu CCTV masih bisa diputar ulang, coba dilihat siapa yang ngambil dari kulkas. Salah satu karyawan di dapur memang terlihat sangat jelas buka kulkas, pagi-pagi buka kulkas, tangannya masuk, diambil kue itu, dibungkus, dibawa ke pintu samping dekat kolam. Ada yang tahu nggak pintu aku yang di kolam? Di situ terlihat dia ngasih ke nggak tahu tetangga, nggak tahu keluarga, pokoknya orang lewat gitu loh. Akhirnya saya dipanggil dan yang nyamperin ke kamar itu partner kerja saya, dan waktu itu posisi saya lagi sholat asar. Partner kerja saya ngasih tahu bahwa beliau menanyakan sisa roti keset masih mau dimakan. Nah, karena kita udah kasih ke orang kan otomatis memang sudah nggak ada itu roti. Dan akhirnya partner kerja saya ini udah ngasih tahu saya, "Mbak, tolong ya, kalau nanti ditanya jawabnya sama. Takutnya kalau nggak sama nanti saya dipulangin ke yayasan. Saya kan baru kerja 2 minggu di sini. Kalau saya dipulangin ke yayasan, kapan saya mau ketemu sama keluarga saya? Saya udah lama nggak ketemu suami, nggak ngumpul sama keluarga, hampir 1 tahun. Terus kalau saya dipulangin ke yayasan, otomatis saya juga harus bayar penalti. Saya mohon ya Mbak, jawabnya sama." Nah, karena saya ini kasihan, saya pun ditanya, "Mbak, lihat roti keset nggak?" Karena saya kasihan, saya jawab nggak tahu. Maksudnya pun kalau niatnya memang ngasih orang makan itu bener-bener nggak apa-apa banget. Tahu aku dong. Maksudnya kan aku kalau ada orang mau ya udah ambil aja. Tapi kan alangkah lebih baik ada komunikasi, minta izin, jujur bilang. Pun kalau aku tanya, "Mbak di mana?" "Oh, saya kasih Mbak ke orang." Itu nggak apa-apa banget. Tapi dia kan bilang, "Saya nggak tahu Mbak." Mungkin editor, dia sampai jual nama editor. Terus Karena memang dari awal kita berdua ini udah ngomongnya nggak tahu, tapi CCTV itu jelas memang roti itu dikasih ke orang. Akhirnya udah ke pojok, kepentok,
Akhirnya saya yang mengakuinya karena saya ini kasihan sama partner kerja saya. Sebenarnya itu tuh baik banget guys, itu tuh benar mulia banget dikasih makanan. Iya, karena mungkin dia kira makanan sisa, dipikir nggak dimau. Cuman kan kenapa harus jawab nggak tahu gitu loh. So, aku namanya tentang makanan kan nggak pikir panjang ya. Aku marah, aku murka. Mbak, kenapa Mbak nggak jujur? Kalau Mbak tujuannya ngasih orang makan, saya dengan sangat senang hati bahkan bisa kasih lebih. Kalau Mbak mau kasih saya punya nggak apa-apa kasih, tapi Mbak bilang, Mbak nggak usah ngasih tahu saya editor Mbak yang ngambil. Kan saya jadi sidak semuanya Mbak, kan saya nggak enak, aku bilang gitu. Mbaknya nangis, aku nggak tega. Tapi peraturan di rumah Ricis waktu itu, kejujuran nomor 1 di atas segalanya. Jadi mau nggak mau, atas perintah kita harus memberhentikan kerjasama dengan Mbak tersebut. Saat itu juga saya sudah mengaku dan saya sudah meminta maaf sama beliau. Dan itu sisa roti keset itu, jujur saya kasih ke orang karena mereka itu fansnya beliau, dan roti keset itu bukan untuk keluarga atau saudara saya. Begitu kronologi kejadiannya. Saya pribadi, saya mohon maaf karena sudah membuat beliau kecewa. Tapi saya percaya karena saya tahu beliau itu orang yang sangat baik, sangat bijaksana. Karena saya tahu beliau itu orang yang sangat baik, saya itu di luar dugaan saya kira roti itu nggak ditanyain lagi. Intinya Mbak ini berkorban demi temannya. Tapi apa temannya juga bantu jelasin ke Mbak Icis. Pernyataan dari mantan ART Ria Ricis ini pun mendapat tanggapan beragam dari warganet. Harusnya jujur aja Mbak, insya Allah itu lebih baik. Komentar warganet, saya juga pekerja, tapi saya nggak berani ngasih makanan ke orang yang belum diserahin ke saya kecuali makanan yang biasa hari-hari diperbolehkan makan, ujar warganet yang lain. Kalau menurut Anda bagaimana?